Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Aji Aritejo sebagai dosen pembimbing saya dan Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Terima kasih atas waktu luang dan kesempatan yang Bapak Ibu telah berikan. Perkenalkan, saya Brian Banu Santiko, mahasiswa S1 Manajemen FEB UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Media Sosial pada Niat Membeli Produk Perawatan Kebersihan Tubuh Ramah Lingkungan. Berikut akan saya jelaskan mulai dari bagian pertama, bab 1 pendahuluan dan latar belakang penelitian. Survei global menunjukkan sebesar 58% responden dewasa saat ini lebih memperhatikan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan terhadap lingkungan. Sedangkan untuk di Indonesia, terjadi peningkatan terhadap kepedulian penggunaan produk ramah lingkungan oleh konsumen selama tahun 2019 hingga tahun 2020 sebesar 112%. Namun hal ini terbukti secara terbalik, dibuktikan dengan pasar produk ramah lingkungan yang masih sebesar 7-8% dari kebutuhan pangsa pasar global. Penelitian ini akan melihat niat pembelian produk ramah lingkungan konsumen FMCG. Mengapa? Produk-produk FMCG sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari konsumen. Hal ini didukung bahwa sebesar 19,6% alokasi pengeluaran rumah tangga konsumen Indonesia dialokasikan untuk produk FMCG. Pertumbuhan perusahaan FMCG sebesar 1,9% memiliki beberapa sisi negatif terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan FMCG merupakan salah satu industri yang memprakarsai model ekonomi sekali pakai yang kemudian mendorong krisis polusi plastik. Untuk masuk ke dalam pasar ramah lingkungan, perusahaan saat ini berusaha untuk menerapkan metode green marketing melalui pemasaran media sosial. Penting bagi perusahaan menyadari bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dari seorang konsumen. Perlu diketahui, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 60,4% dari total penduduk Indonesia. Media sosial telah menjadi saluran penyebaran informasi utama, serta menjadi rujukan bagi konsumen untuk mencari beragam informasi, tidak terkecuali terkait produk yang akan dibelinya. Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, ditemukan beberapa permasalahan yang coba untuk diungkap dalam penelitian ini. Di antaranya, meningkatnya minat konsumen Indonesia dalam hal kepedulian lingkungan membuat perusahaan harus menanggapi isu lingkungan dengan baik dengan produk atau program ramah lingkungan yang akan dikeluarkannya. Selain itu, perusahaan perlu mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang melatar belakangi niat pembelian produk ramah lingkungan konsumen sebelum memutuskan untuk meluncurkan suatu produk agar strategi yang diterapkan berjalan dengan efektif. Perusahaan juga perlu memahami pemasaran media sosial sebagai salah satu upaya untuk membentuk sikap positif konsumen dengan peningkatan pengetahuan produk dan persepsi efektivitas konsumen. Berdasarkan pernyataan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah pemasaran media sosial yang dirasakan berpengaruh positif pada pengetahuan produk, persepsi efektivitas konsumen, kesadaran harga, dan norma subjektif? Apakah pengetahuan produk dan persepsi efektivitas konsumen berpengaruh positif pada sikap terhadap pembelian produk ramah lingkungan dan niat pembelian? Apakah kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh negatif pada kesadaran harga? Apakah kesadaran harga berpengaruh negatif pada niat pembelian? Dan apakah sikap terhadap pembelian produk ramah lingkungan, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh pada niat pembelian? Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian produk ramah lingkungan konsumen, menggunakan teori offline behavior, serta faktor lain yaitu pemasaran media sosial yang dirasakan, kesadaran harga, pengetahuan produk, dan persepsi efektivitas konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang diadaptasi dari artikel ilmiah Ying Sun dan Sanyo Wang dengan judul penelitian Understanding Consumer Intention to Purchase Green Product in the Social Media Marketing Context. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019 dan berlokasi di Tiongkok. Bab selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini merupakan bagian dari teori pembahasan green marketing untuk teori dari teori offline behavior. Green marketing sendiri didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dirumuskan guna memfasilitasi serta menghasilkan pertukaran nilai untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat manusia dengan efek negatif yang ditimbulkan seminimal mungkin untuk lingkungan di sekitarnya. Teori offline behavior menjelaskan bahwa niat dan perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu. Faktor internal dijelaskan oleh sikap seseorang, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh norma subjektif. Teori offline behavior memperbaiki teori sebelumnya dengan memberikan variabel tambahan kontrol perilaku yang dianggap dapat memengaruhi niat individu dalam berperilaku. Selanjutnya adalah profil variabel. Pemasaran media sosial yang dirasakan adalah sebuah proses sosial dan manajerial bagi individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan serta diinginkan
melalui seperangkat aplikasi berbasis internet. Selanjutnya, pengetahuan produk adalah informasi yang tersimpan dalam memori konsumen yang mempengaruhi evaluasi mereka terhadap pemahaman informasi dan preferensi konsumen itu sendiri. Selanjutnya, persepsi efektif konsumen dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa seorang konsumen dapat memiliki pengaruh positif melalui tindakannya dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kesadaran harga merupakan sejauh mana konsumen berfokus untuk membayar produk dengan harga yang rendah. Sikap konsumen merupakan evaluasi sebuah perilaku konsep atau objek yang membagi dimensi menjadi baik atau buruk, suka atau tidak, cenderung atau tidak cenderung. Norma subjektif merupakan persepsi yang dimiliki oleh individu berkaitan dengan dorongan lingkungan sosial di sekitarnya untuk melaksanakan atau menolak suatu tindakan perilaku yang akan dilakukan. Selanjutnya, kontrol perilaku yang dirasakan didefinisikan sebagai tingkat kesulitan yang dirasakan oleh individu dalam melakukan suatu tindakan. Yang terakhir, niat merupakan sebuah ukuran seberapa besar seorang cenderung melakukan perilaku atau keinginan seorang dalam melakukan suatu perilaku. Berikut merupakan bagian model penelitian dan hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 13 hipotesis yang akan dibahas. Mulai dari pembahasan hipotesis keempat yang akan menguji pengaruh pemasaran media sosial yang dirasakan pada pengetahuan produk, persepsi efektivitas konsumen, kesadaran harga, dan norma subjektif. Kemudian di hipotesis 5-8 menguji pengaruh positif pengetahuan produk dan persepsi efektivitas konsumen pada sikap terhadap pembelian, produk ramah lingkungan, dan niat pembelian. Hipotesis 9 menguji pengaruh negatif kontrol perilaku yang dirasakan pada kesadaran harga. Hipotesis 10 menguji pengaruh negatif kesadaran harga pada niat pembelian konsumen. Dan hipotesis 11-13 menguji pengaruh positif sikap terhadap pembelian produk ramah lingkungan, norma subjektif, dan kontrol perilaku pada niat pembelian. Bab selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan bentuk penelitian dengan memperoleh data mengkuantifikasi butir-butir pertanyaan struktur. Metode pengambilan data survei akan digunakan dalam penelitian ini dengan tipe self-administered questionnaire, kuesioner yang dapat diisi secara mandiri oleh responden. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan dilakukan pada periode waktu kuartal 2 tahun 2023. Penelitian akan diujikan dengan metode PLSM menggunakan aplikasi Smart PLS. Sebagai langkah untuk mengukur konstruk menjadi konstruk yang terukur disusun operasionalisasi sebagai berikut. Masing-masing definisi operasional setiap variabel adalah pemasaran media sosial yang dirasakan, didefinisikan sebagai penilaian konsumen mengenai tingkat keinformatifan dari informasi tentang produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan yang didapatkannya melalui media sosial perusahaan atau konsumen lain. Pengetahuan produk merujuk pada pengetahuan subjektif konsumen yang mencerminkan pemahaman konsumen tentang informasi dan atribut lingkungan dari produk ramah tersebut. Persepsi aktivitas konsumen merujuk pada penilaian keyakinan konsumen atas hasil dari apabila melakukan pembelian produk perawatan kebersihan ramah lingkungan yang dilakukan terhadap pengaruhnya pada lingkungan. Kesadaran harga mengukur sampai sejauh mana faktor harga menjadi perhatian utama, pertama mengaruhi pertimbangan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Sikap didefinisikan sebagai bentuk evaluasi perilaku terhadap pembelian produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan. Norma subjektif didefinisikan sebagai penilaian persepsi pada dorongan sosial yang ada di sekitarnya untuk melakukan pembelian produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan. Kontrol perilaku yang dirasakan mengukur keyakinan atas kemampuan yang dimiliki konsumen untuk melakukan pembelian produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan. Dan yang terakhir, niat pembelian didefinisikan sebagai niat sebagai penilaian konsumen dalam melakukan pembelian produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan. Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang pernah atau sedang membeli produk perawatan kebersihan tubuh dari perusahaan Unilever, P&G, dan Paragon. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode desain non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Pada penelitian ini, ukuran sampel yang ideal adalah sebanyak 145 sampai 290 sampel. Kemudian untuk metode analisis data digunakan metode PLSM yang akan dianalisis menggunakan aplikasi Smart PLS yang terdiri dari evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, dan pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping melalui aplikasi Smart PLS yang menghasilkan nilai koefisien data, t-statistik, dan p-value. Bab keempat, pembahasan. Bagian ini menjelaskan hasil dari proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang telah dikumpulkan dari responden. Responden yang terkumpul pada periode pengumpulan adalah sebanyak 202 responden. Profil responden terbagi dalam kategori sebagai berikut. Penelitian ini melakukan uji validitas konvergen dan diskriminan, serta melakukan pengujian reliabilitas. Dari hasil uji evaluasi model pengukuran
Instrumen penelitian ini telah teruji secara valid dan reliable. Selanjutnya, untuk evaluasi model struktural, dilakukan uji PIF dengan hasil yang ditunjukkan seluruh variabel tidak melebihi ambang batas nilai 10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan kekuatan prediktif variabel independen yang beragam, dan pengujian predictive relevance dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai predictive relevance di atas 0, yang menunjukkan bahwa penelitian ini memenuhi syarat model fit. Hasil pengujian efek size juga menunjukkan bahwa pengaruh kekuatannya beragam dan ditemukan pada jalur hubungan yang tidak menunjukkan pengaruh. Statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemasaran media sosial yang dirasakan, pengetahuan produk, persepsi efektivitas konsumen, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan termasuk dalam kategori rata tinggi, dengan perolehan nilai rata antara 3,41 sampai 4,2. Sedangkan untuk variabel kesadaran harga dan niat pembelian termasuk dalam kategori rata sangat tinggi dengan perolehan nilai antara 4,1 sampai maksimal 5. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan metode bootstrapping yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dengan catatan bahwa pengujian hipotesis terdukung mensyaratkan nilai koefisien beta yang sesuai dengan pengembangan hipotesis. Nilai T statistik lebih besar dari 1,96, nilai p-value lebih kecil dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa hipotesis terdukung pada tingkat signifikansi 95%. Hasilnya terdapat 9 hipotesis yang didukung dan 4 yang tidak didukung. Berikut merupakan hasil output bootstrapping dari Smart Palace. Bab terakhir, kesimpulan. Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan penelitian ditemukan bahwa pemasaran media sosial yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada pengetahuan produk, persepsi aktivitas konsumen, kesadaran harga, dan norma subjektif. Pengetahuan produk dan persepsi aktivitas konsumen berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap pembelian produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan, tetapi tidak berpengaruh pada niat pembelian. Kontrol yang perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh pada kesadaran harga, dan kesadaran harga juga tidak berpengaruh pada niat pembelian. Sikap terhadap pembelian produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada niat. Pada bagian ini dijelaskan implikasi manajerial yang ditujukan pada perusahaan yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan program dan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Di antaranya, perusahaan dapat melakukan edukasi kepada konsumen melalui berbagai macam konten informasi yang diunggah pada media sosial dengan berbagai cara, seperti menjelaskan komposisi produk ramah lingkungan, menjelaskan urgensi serta manfaat penggunaan produk ramah lingkungan, sampai memberikan informasi lengkap terkait harga. Kemudian perusahaan dapat memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan norma subjektif konsumen dengan menghadirkan influencer atau membubuhkan review positif pada konten informasi yang dipromosikan. Selanjutnya, peningkatan citra positif pada produk yang dapat dilakukan dengan cara seperti memberikan edukasi secara langsung di pusat perbelanjaan yang ramai, membagikan produk secara gratis untuk dicoba secara langsung oleh konsumen, sampai dengan membagikan brosur produk informasi. Selanjutnya, perusahaan dapat memanfaatkan pengaruh norma subjektif dengan menghadirkan tokoh-tokoh lingkungan yang penting untuk mendorong konsumen untuk mengikuti saran mereka. Terakhir, perusahaan juga dapat memanfaatkan kontrol perilaku yang dirasakan dengan mempermudah aksesibilitas produk di toko-toko yang dekat dengan lokasi konsumen. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya apabila diperlukan. Yang pertama, cakupan penelitian ini terbatas pada kategori produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan dari perusahaan Unilever, P&G, dan Paragon. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan perusahaan yang menawarkan produk perawatan kebersihan tubuh ramah lingkungan secara umum atau secara khusus seperti The Body Shop ataupun ada produk UMKM lainnya. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada sebaran responden yang belum merepresentasikan penduduk di Indonesia Timur, dan kelompok usia 17-25 tahun masih mendominasi penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kuota pada setiap wilayah dan umur responden penelitian. Demikian paparan penelitian tugas akhir skripsi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada salah perkataan dan perbuatan selama penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.